Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian seluruhnya dari kelas 7, 8, dan 9 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, marilah pada kesempatan kali ini sebelum kalian mengikuti pembelajaran daring pada hari Jumat ini, kita sama-sama merenungkan yang akan kita bahas, yaitu mengenai keutamaan sedekah. Sedekah adalah suatu hal yang kita berikan kepada orang lain dengan mengharapkan ridha Allah, di mana pemberian ini tidak hanya berupa uang ataupun materi. Mungkin bisa diartikan secara umum kita tersenyum kepada orang lain, kita meringankan, membantu orang tua, juga itu termasuk sedekah. Nah, apa keutamaan dari sedekah yang kita berikan? Allah akan memberikan balasan kepada orang yang memberikan sedekah dengan balasan 1 akan dibalas menjadi 10 kali kebaikan. Baik, pada kesempatan kali ini ada suatu kisah pembuktian bahwa 1 sedekah akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu diminta oleh istrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau pada saat itu istrinya sedang mengidam, menginginkan buah delima. Maka Sayyidina Ali berusaha untuk mencari di mana buah delima itu, walaupun pada musim itu belum ada buah delima atau belum musimnya, di mana buah delima itu berada. Tapi karena dia merasa belas kasihan dan begitu sayang kepada istrinya, maka dia mencari buah delima itu. Sayyidina Ali berangkat dari rumah dari pagi hari, kemudian dia menanyakan apakah ada buah delima. Ketika dia tanyakan kepada tetangganya mengatakan tidak ada buah delima di kampung ini. Maka berangkatlah Sayyidina Ali kepada kampung yang lain. Setiap kampung ditanyakan apakah ada buah delima, dengan tujuan dia ingin membahagiakan istri kesayangannya. Pada siang hari dia belum juga menemukan buah delima. Sampai sore hari dia menanyakan ke pasar, ke tetangga yang lain, ke kampung yang lain, tidak mendapatkan buah delima tersebut. Dan Allah memberikan izin, kehendak, keinginan Sayyidina Ali, ternyata buah delima tersebut dia dapatkan di suatu kampung yang begitu jauh, hanya satu-satunya buah delima tersebut. Maka dia bayar, meskipun mahal buah delima itu dia ambil, dengan senang hati buah delima itu akan diberikan kepada istrinya bila nanti saat tiba di rumah. Namun ketika di perjalanan saat sedang istirahat, Sayyidina Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua renta. Dia duduk begitu sangat kecapean. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Bapak, sedang apakah engkau di sini?" Maka orang tersebut yang sudah tua renta tadi berkata, "Aku ini sedang mencari-cari buah di mana istriku sedang mengidam." Maka Sayyidina Ali berkata dan berpikir, kalau begitu sama nasib kita. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Apakah Bapak sudah mendapatkan buah itu?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Aku dari pagi sampai sore hari sampai menjelang mau malam belum mendapatkan buah tersebut." Maka Sayyidina Ali berpikir, andaikan saya pulang, buah delima ini diberikan kepada Fatimah, mungkin dia akan bahagia. Tetapi dia berpikir, bagaimana nasib si orang tua tadi? Apakah dia juga akan bahagia seandainya dia pulang ke rumah, istrinya menanyakan mana buah delimanya? Maka dengan relanya, dengan ikhlasnya, buah delima itu diambilnya dari saku Sayyidina Ali, kemudian diberikan kepada orang tua tersebut. Dengan bahagianya orang tersebut kemudian dia mengucapkan terima kasih dan dia pulang ke rumah. Nah, kemudian Sayyidina Ali meninggalkan tempat tersebut dan dia beranjak menuju ke rumah. Sesampai tiba di rumah, Fatimah Zahra bertanya kepada suaminya, "Mana wahai suamiku buah delima tersebut? Apakah kau mendapatkan?" Kemudian Sayyidina berkata, "Tenang, sabar istriku." Dia ceritakan bagaimana pengalaman tadi di perjalanan. Dia ceritakan sudah mendapatkan buah tersebut. Kemudian di tengah jalan dia berikan kepada orang lain. Apakah Fatimah merasa menyesal atau kesal dengan tindakan Sayyidina Ali tersebut? Dia seorang yang sabar, dia menerima kenyataan tersebut. Dia berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, mudah-mudahan kalau seandainya itu adalah satu kebaikan, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak." Setelah Fatimah mengatakan hal tersebut, di luar ada tamu. Dengan mengetuk-ketuk pintu,
Assalamualaikum, dijawab oleh Sayyidina Ali dan Fatimah, Waalaikumsalam. Kemudian dibuka pintunya dan nampak seorang tetangga yang sedang membawa sebuah bingkisan atau sebuah karung. Kemudian dipersilakan masuk. Ada apa? Kata Sayyidina Ali. Kemudian si tetangga tersebut mengatakan, aku disuruh oleh majikanku untuk membawa keranjang ini. Keranjang apa? Keranjang buah delima. Oh baik, terima kasih saya ucapkan, kata Sayyidina. Tapi saya akan menghitung dulu keranjang ini isinya ada berapa. Kemudian diturunkan keranjang tersebut. Kemudian Sayyidina Ali menghitung satu persatu yang di dalam keranjang tersebut. Ternyata betul isinya buah delima. Saat dihitung ternyata jumlahnya ada 9. Kemudian Sayyidina Ali berkata, tunggu dulu, kau jangan dulu pulang. Ini jumlahnya 9. Mana satu lagi? Si tetangga yang tadi bawa keranjang heran. Aku tidak tahu. Aku disuruh bawa keranjang ini, hanya menghantarkan ini, jumlahnya aku tidak tahu. Kamu jangan bohong, kata Sayyidina Ali. Saya menghitung buah delima ini ada 9. Mana satu lagi? Setelah didesak tersebut, kemudian dia berkata, si tetangga yang bawa keranjang tadi, hai Amirul Mukminin, apa yang menjadikan engkau bersikeras bahwa jumlah buah delima ini harus 10? Maka Sayyidina Ali berkata, begini, aku tadi siang sudah memberikan satu buah delima kepada orang lain dengan ikhlas, dan janji Allah, satu kali kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan. Makanya ketika engkau memberikan keranjang ini yang berjumlah 9, ini seharusnya berjumlah 10. Maka si tetangga tadi berkata, wahai benar Amirul Mukminin, engkau benar, jumlahnya memang harusnya 10, dan satu lagi ada di saku saya. Maka delima tersebut genap jumlahnya menjadi 10. Nah, siswa-siswi sekalian, dari cerita tersebut hikmahnya, itulah janji Allah akan terjadi, bahwa satu kali kebaikan, satu kali sedekah apapun akan dibalas menjadi 10 kali kebaikan. Dan pembalasan Allah ini, kebaikan yang diberikan oleh kita kepada orang lain, bisa saja langsung terjadi pada saat itu juga, atau ditunda pada masa-masa waktu yang akan datang. Mungkin pada anak-anak kita, mungkin pada keturunan kita, atau ditanam atau ditabung di yaumil akhir jaga nanti, kebaikan itu akan kita terima. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.